Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di pertemuan kelima di semester 2 ini, kita akan membahas materi bab 5 yang berjudul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengapa kita harus kerjasama. Manusia dikenal dengan sebutan makhluk monodualis. Apa makhluk monodualis? Makhluk monodualis adalah makhluk yang fisiknya satu namun fungsinya dua. Apa saja fungsi manusia sebagai makhluk monodualis tersebut? Yang pertama adalah makhluk individu. Makhluk individu artinya manusia harus mempertanggungjawabkan sendiri yang telah dilakukannya dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain, sebagai makhluk individu, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Semisal seperti ini. Dalam menghadapi ujian akhir semester, seorang pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jika dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil belajar yang tidak memuaskan. Namun, jika pelajar tersebut belajar secara sungguh-sungguh atau secara baik, maka dia akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkannya. Jadi pada intinya, sebagai makhluk individu, segala apa yang dilakukan oleh seorang manusia itu harus dia pertanggungjawabkan sendiri. Yang kedua, manusia berperan atau berfungsi sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu hidup bersama dan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Manusia memiliki banyak sekali keinginan. Namun untuk mewujudkan keinginan tersebut, kemampuan yang dimiliki oleh manusia sangat terbatas. Dikarenakan memiliki kemampuan yang terbatas, maka setiap manusia harus mau dan mampu untuk bekerja sama dengan manusia yang lainnya, agar secara bersama-sama dapat mewujudkan segala apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia sering juga disebut makhluk yang selalu membutuhkan kehadiran atau bantuan dari orang lain. Lalu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di negara Indonesia, bentuk kegiatan kerjasama sangat populer disebut dengan gotong royong, di mana gotong royong atau kerjasama merupakan suatu bentuk pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Suatu aktivitas kerjasama akan berlangsung secara baik jika sesuai dengan landasan yang mengaturnya, baik landasan ideal, landasan konstitusional maupun landasan operasional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal dari kerjasama di berbagai macam kehidupan di Indonesia yaitu Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu landasan konstitusionalnya ada 3 bagian. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Landasan konstitusional yang kedua yaitu pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Dan landasan konstitusional yang ketiga yaitu pasal 13 ayat 1, 2, 3 UUD 45. Dan yang ketiga, landasan operasional, yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berada di bawah undang-undang. Berikutnya kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan di masyarakat. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada satupun aspek kehidupan yang dapat kita lakukan secara sendirian. Karena pada dasarnya, sebuah pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan mudah dan terasa lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Aktivitas kerjasama ini dapat mewujud dalam berbagai macam aspek kehidupan. Baik itu aspek pendidikan, kesehatan, politik, hukum, agama, kebudayaan, pertahanan dan keamanan negara, dan aspek-aspek lainnya. Kita bahas yang pertama, yaitu contoh kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan di dalam UUD 1945 sudah diatur dalam pasal 31. Secara konkret, contoh kerjasama dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan adanya pertukaran pelajar yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Semisal, pelajar-pelajar Indonesia belajar di sekolah luar negeri, di Malaysia misalkan. Begitupun sebaliknya, pelajar-pelajar Malaysia mereka belajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Itu contoh pertukaran pelajar. Contoh lainnya adalah adanya perlombaan antar siswa yang melibatkan banyak sekolah. Contohnya adalah Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Ada KSM, kompetisi sains madrasah. Kalau di Husnul Khotimah ada Aresta dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Dan untuk di level dunia internasional, kita kenal ada istilah UNESCO, yaitu sebuah organisasi yang berada di bawah naungan PBB yang secara khusus menangani masalah ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Dan yang harus kita pahami, kerjasama yang dilakukan dalam bidang pendidikan ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Berikutnya adalah contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan wujud pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud kerjasama dalam bidang ekonomi juga diatur dalam pasal 33 ayat 1 dari UUD 45, di mana dalam UUD 45 pasal 33 ayat 1 itu disebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan. Apa saja contoh kerjasama dalam bidang ekonomi? Yang pertama, kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan perusahaan ekspor-impor dalam meningkatkan jumlah ekspor atau impor barang. Contoh lainnya adalah kerjasama antara HRD sebuah perusahaan dengan dunia perbankan dalam hal sistem pembayaran upah pegawai. Yang ketiga, pembentukan koperasi pegawai Yayasan Husnul Khotimah yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Itulah contoh kerjasama dalam bidang ekonomi. Berikutnya ada contoh kerjasama dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, kerjasama dapat dilakukan dalam banyak hal.
Kita ambil contoh kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan BPJS Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan jalan memberikan pengobatan-pengobatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu melalui aktivitas gotong royong yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kerjasama antara Kementerian Kesehatan, TNI atau Polri, Ikatan Dokter Indonesia dan Tenaga Kesehatan, BPBD dalam menanggulangi bahaya penyebaran virus COVID-19. Itulah contoh kerjasama dalam bidang kesehatan. Berikutnya adalah contoh kerjasama dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, kita bisa ambil contoh kerjasama yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas dengan pihak sekolah dalam rangka mensosialisasikan tata tertib berlalu lintas kepada pelajar di sekolah. Yang kedua, contoh kerjasama dalam bidang hukum yaitu adanya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia untuk kasus peredaran narkoba. Berikutnya adalah contoh kerjasama dalam bidang agama. Kerjasama dalam bidang agama harus berdasarkan atas beberapa prinsip. Di antaranya, toleransi hidup beragama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah, baik orang itu berasal dari satu agama dengan kita ataupun berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. Dalam kehidupan sosial, ketika kita mau menolong orang lain, kita tidak perlu memandang asal-usul latar belakang agamanya. Karena dalam kerangka sosial kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mau menolong siapapun tanpa membeda-bedakan agamanya. Yang keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Itulah dasar kita melakukan kerjasama dalam bidang agama. Lalu seperti apa bentuk kerjasama antar umat beragama tersebut? Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat dilakukan dengan yang pertama, adanya dialog antar pemimpin agama, antar pemeluk agama, dan antara pemeluk agama dengan pemerintah. Jika budaya dialog terus dikembangkan dalam kehidupan beragama, dapat dipastikan segala macam bentuk permasalahan-permasalahan yang dilatar belakangi faktor agama ataupun faktor-faktor non-keagamaan ini dapat dihilangkan atau paling tidak dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan konflik agama yang besar. Yang kedua, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Para tokoh pemimpin agama Islam membina umat Islam dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin agama Kristen dan Katolik memimpin dan membina umat Kristen dan Katolik itu secara baik-baik pula. Pemimpin umat Hindu, Buddha, serta Konghucu juga sama, membimbing umatnya dengan sebaik-baiknya. Jika masing-masing pemimpin agama membina umat beragamanya secara baik-baik, maka dapat menimbulkan pemahaman tentang kehidupan beragama yang baik pula di tengah-tengah umatnya. Dengan pemahaman agama yang baik, maka konflik antar pemeluk agama ini dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Ketika kita ingin membantu orang lain, bantulah walaupun mereka tidak seagama dengan kita. Terlebih ketika orang lain tersebut sedang mengalami musibah. Dalam hal ini kita contohkan musibah bencana alam. Demikianlah pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum di dalam memahami materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.
Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi kita bersama. Dengan diiringi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjasama dapat mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Sebagaimana golok dan bambu runcing yang mampu mengalahkan senapan dan meriam dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.